mengimplementasikan kegiatan yang sebenarnya sebelumnya sudah kita laksanakan, Pak. Kami akan menyelenggarakan diseminasi mengenai budaya positif dari modul ajar kami di modul 1.4. Jadi itu tentang budaya positif, di dalamnya ada mengenai motivasi, hukuman, konsekuensi, keyakinan kelas, restitusi gitu Pak. Itu ada beberapa materi yang memang harus kami sampaikan. Karena di SMA Negeri 7 ini CDP-nya ada 3, jadi kami harus melaksanakan diseminasi masing-masing secara individu. Jadi tidak bisa secara kolaborasi gitu ya Pak. Jadi rencananya kami meminta izin dan dukungan Bapak gitu ya mengenai diseminasi ini. Insya Allah pelaksanaannya jika diizinkan oleh Bapak, kami akan mengambil sekitar 2 hari Pak, dengan ada yang 1 hari 2 sesi gitu ya. Ada sesi 1, sesi 2, hanya minimal kan harus dihadiri oleh 10 rekan, 10 guru, ya Pak, 10 rekan sejawat minimal. Jadi kami meminta izin dan dukungan Bapak untuk melaksanakan diseminasi ini. Gitu. Jadi teknisnya mungkin nanti untuk teknisnya, karena ini sebetulnya sih berkaitan dengan lingkungan, membuat lingkungan belajar berbudaya positif. Jadi kami akan mulai dari pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini yang bertanggung jawab ke kelas kan lebih ke wali kelas, terutama khususnya ya Pak ya. Makanya kami akan memulai aksi nyata destinasi ini ke wali kelas dulu penyampaiannya, karena masih bertiga. Jadi kami membaginya mungkin nanti ada Budia di wali kelas 12, saya di wali kelas 10, saya wali kelas 11. Nah, itu dulu jadi membentuk keyakinan kelas, dari situ diharapkan gitu anak-anak menjadi terbiasa. Kemudian ada kaitannya juga dengan profil pelajar Pancasila, nilai kebajikannya nanti. Jadi ini sebenarnya tepat banget lah kita mulai gitu ininya dengan kurikulum merdeka ini. Insya Allah di hari tugasnya insya Allah Pak, tadi kita sudah diskusikan. Insya Allah Bu di hari Rabu dengan rekan sejawatnya wali kelas 12. Hari itu jam berapa? Mungkin bisa dimulai pagi Pak, jam Ada itu hari Rabu ada acara itu? Saya sudah berkoordinasi dengan teman BK yang lain. Jadi saya mungkin tidak mulai jam 8 ya Pak, jam 9, karena ini kan sudah disiapkan kan kami di BK ada 4. Jadi kami sudah berbagi seluruh tugasnya. Karena memang penyelenggaranya memang kalau harus di hari Rabu dan Kamis itu Pak, kalau tidak Rabu karena hari Jumat itu kan memang ada agenda sekolah yang lainnya Pak, ada Masagi, ada kunjungan kedua Jabar Masagi, betul. Jadi waktunya memang hanya hari Rabu dan Kamis. Karena kita ada tanggal terakhirnya Pak, tanggal 30 itu harus segera dikumpulkan. Tapi kalau bisa kita memang ingin sekali sebelum 30 itu sudah dikumpulkan lewat RMS itu. Ya, prinsip secara kedinasan kita support, kita apresiasi, kita dukung semua kegiatan ini. Nah, karena itu tadi ada permintaan minimal 10 orang, itu harus benar-benar kita data siapa yang memang pada hari itu tidak bentrok dengan yang lain ataupun geser-geser sedikit tapi masih bisa jalan, karena ada dibatasi minimal 10. Kalau hanya dibatasi minimal 5 sebenarnya apa? Kalau enggak, coba koordinasi yang kurikulum guru praktek datangkan. Kenapa ada 19 orang? Iya, ada 19 orang sebenarnya. Datangkan itu tidak mengganggu belajar. Guru-guru di sini tidak diganggu. Kebetulan kan hari Rabu juga kan 12 itu kan ada edufair Pak. Jadi kemungkinan kan kelas guru pengajar di kelas 12 umumnya berarti kan tidak belajar di hari Rabu itu gitu. Jadi mungkin kalau tidak wali kelas, tapi masukan Bapak mengenai PPL itu bagus juga ya. Kita masih yang hari Kamis terutama karena Kamis atau Rabu? Ya, dua-duanya boleh Rabu dan Kamis. Koordinasi dengan Pak Kurikulum, datangkan itu yang PPL. Sampaikan untuk menyaksikan kegiatan implementasi kurikulum merdeka. Karena tadi kita ada dibatasi minimal 10, 30. Iya Pak, betul.
Ya kan? Kelas 10 1 orang kan? Betul. Kita 3, Mia 30, dari mereka 19. Betul. Ditambah guru kita yang ngajar pada hari itu tanggal 12-an. Baik. Rabunya. Oke ya? Iya Pak, baik. Siap. Ya, Ya, nanti kita support. kalau kami minta izin juga kalau misalnya akan kami buat undangan resmi. Buat aja. Iya, nanti mungkin kalau katanya Bapak atau enggak sebagai supaya teman-teman mau Ya. untuk mau Ya, menghadirinya. bersama dengan Pak Ahang, kalau enggak tanda tangan saya ada di Pak Oh, baik Ri. Pak. Baik, baik. Gitu ya. Terima kasih banyak. Jadi datangkan guru PPR, apa ya? PPR namanya ya? Wali kelas dan guru PPR, Iya. apa ya? Datangkan semuanya, 19 orang, hadir semuanya. Karena kita ingin sekali wali kelas tuh tahu Iya. materi ini kalau Wali materi kelas dan manfaat. PPR. Karena materi ini memang baik untuk Oke ya? Iya, iya. Sip, Bapak, terima itu kasih. barangkali banyak Pak Yuda, ini foto juga. Close-an itu udah, close. Terima kasih Terima Bapak. kasih, Ya, Pak. jadi kita Iya. datangkan guru prakteknya langsung ngomong sekarang ke Pak Ahang. Iya, baik Pak. Supaya pada hari itu dan hari itu, ya, itu sini Rabu dan Kamis, itu didatangkan Iya. semua mahasiswa BEM. Iya. Syukur-syukur besok bisa datangkan untuk kita bisa informasi lebih dulu. Baik Pak. Kasih Terima kasih arahan. banyak Pak. Terima kasih banyak. Oke, Terima kasih. sampai. Terima kasih, mudah-mudahan hari ini kalian hadir semuanya. Hadir kita masih ingat 2 minggu lalu? Apa? Baca. Judulnya apa? Kemudian sudah Ibu informasi apa sih Bapak? Sudah mulai kelompok? Sudah. Silakan duduk berkelompok. Jangan lupa rahat meja dan di Sini aja. Ngomong sini aja. Sini yuk. Sini. Udah, nak. Sini aja. Ih, jangan parah. Bisa di mana? Dijebelin banget Ibu. Bolak-balik. Iya sih. Masih? Jangan diterima minimal 2 orang.
Takut? Takut semuanya. Tidak ada hambatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Alhamdulillah, izinkan dulu. Izinkan kami perkenalkan diri. Saya Fatah Mulyadi. Saya Amira, saya Paulinia, saya Barang Mutiara, saya Pada kesempatan kali ini kami akan menunjukkan hasil kerja kita untuk pelajaran seni budaya mengenai keyakinan kelas. Di sini kita ada 24 sifat. Yang pertama ada pemaaf, bijaksana, terus ada amanah, kritis, disiplin, mandiri, humoris, kerja keras, rajin, baik, ceria, jujur, normal, adil, setia, konsisten, tanggung jawab, tekun, kreatif, optimis, berani, bersyukur, dermawan, dan sopan. Saya kali ini akan menjelaskan satu dulu, nanti kalau lanjutkan yang lain. Yang pertama itu yang saya ingin tunjukkan yaitu jujur. Jujur itu apa sih? Jujur itu berarti mengatakan apa adanya. Kenapa kita harus jujur? Ya,
Jujur itu sangat penting karena kalau kita jujur kita dapat dipercaya oleh orang. Contoh dari jujur, misalnya kita mencuri sesuatu, terus teman kita nanya, "Lihat kan pulpennya?" Kita harus jujur. Kalau kita melihat terus mengembalikan pulpennya kembali. Betul banget, Raf. Setuju apa yang dikatakan? Setuju, Bu. Jadi ada maling pulpen, banyak banget nih maling pulpen. Maling dong. Maling pangsit. Selanjutnya ini ada sifat setia. Jadi kalau misalnya kita ketemu orang itu bersaing, kita tuh harus langsung kayak cerah gitu biar kayak membawa positivitas orang lain. Jadi orang juga ikut senang kayak gitu. Jadi kita itu kalau ketemu orang baru, usahakan kita itu harus berkenalan. Jadi kita harus bergaul untuk menambahkan relasi. Jadi kita bakal ketemu banyak orang. Jadi bisa banyak teman terus bisa mengambil itu. Selanjutnya ini ada amanah. Amanah itu jadi kalau kita dapat pesan dari atasan ke orang lain, kita harus menyampaikan ke orang lain juga. Contohnya misalnya kayak ketua kelas, panggil tolong suruh bikin tugas ini itu. Nah kalau ini harus sampaikan ke teman-teman yang lain. Kalau kalian bersama, kalau orang nggak punya mandi. Terus yang selanjutnya itu ada dermawan. Misalnya kalau kalian ada di gini, terjadi segi uang ataupun materi, kalian bisa menyederhanakannya ke orang yang lagi membutuhkan seperti ke panti asuhan atau ke orang-orang yang sedang kesusahan. Lanjut. Selanjutnya ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu kita melaksanakan kewajiban atau tugas yang diberikan kepada kita dengan baik. Contohnya kalau diberi tugas oleh guru langsung kita kerjakan. Lalu ada kreatif. Kreatif itu contohnya ini. Mengasihkan imajinasi kita ke dalam bentuk media sosial. Saya akan menjelaskan tentang disiplin. Jadi disiplin itu adalah kita harus patuh terhadap aturan. Contohnya misalkan kita upacara udah ada aturannya untuk memakai topi, dasi, gesper, dan sebagainya. Jadi kita harus patuhi. Jadi setiap upacara kita harus pakai topi, pakai dasi, pakai sabuk. Terus yang kedua itu adalah rajin. Rajin itu berarti di dalam kelas. Jadi kita harus rajin dalam belajar, mengerjakan tugas itu harus rajin, terus rajin bantu orang tua juga. Terus terakhir saya akan memberi kesimpulan dari yang kita buat ini. Jadi dari 24 sifat yang kita buat ini sebenarnya ini harus ada di dalam diri kita agar kita bisa sukses dunia dan akhirat. Dan juga kita bisa mendapatkan manfaat banyak dari sifat-sifat ini. Baik, mungkin sekian aja dari kelompok kami. Kami akan menempelkan ini di depan kelas. Ada yang mau ditanyakan di kelompok 1? Silakan. Ada yang mau bertanya? Kira-kira yang lain sesuai tidak sifat-sifat Bagus, sesuai, yang bagus. kelas yang penting buat kita semua? Yakin tidak? Humoris. Betul tidak? Betul. Yakin betul ya. Berarti ini setuju semuanya sifat-sifat ini penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya di kelas tapi di Luar. juga. Sifat-sifat ini harus melekat pada diri kita sendiri. Betul banget. Silakan kalau kasih dekat mana? Nah, kali tanda tangan silakan. Silakan.
Terima kasih. Oke. Nomor 1. Dapat perunggu ya, nomor 1. Menang basic 2 mengulang. Basic. Walas terajin. Oh, Bu Nurul CGP bukan SCG. CGP calon juga, CGP juga. Lagi daftar. Selamat datang. Go to China. Nanti mana? Sama baterai dong. Iya. Bohong deh. Ada. Balinya silakan. Payun aja balik tukang. Payun. Lagunya bagus. Bu, ibu
Bukan. Oh baris. Kirain makanya memang permisi. Oh antri ini maksudnya. Iya, dusnya dikit lagi. Bisa masih lama. Ya. Biar agak sedikit. Selamat datang Bapak Ibu. Silakan. Ada lampu. Data hadirnya dari. Aku juga baca isinya yang bagus nih ya. Silakan, makasih deh atas dukungannya ya. Tanpa kalian, aduh, kurang nanti mau berapa orang? 12 aduh. Wali kelasnya? Empat. Ini begini. Nuhun teh, aduh. Aduhnya nanti tuh kebagian bahasa pokok. Udah kali ya Di di mana cek? Nah ini ya. Bukan bakso, 3 menit ya. Satu GTC. Iya. GT. Nah, nanti ya teh. Sama. Kalau karena dia tuh. Mau dari wakil enggak? Ya, mau wakil. Kan disuruh diinfokan dulu ayo biar dapet. Iya ya lupa deh kita. Itu buku notebook. Dapet dong. Notebooknya lupa di. Notebook dari UI ya? Biasanya ngomong aja ke sini. Cuit. Bisa teh langsung. Tadi di Zoom tak hadir. Panas 11 4 3 lagi buku-bukuan di ya. Iya. Wih. Iya, dia. Linda ya. Lancuk pada kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Kita mulai saja ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir pada kegiatan siang hari ini. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka kita hari ini dapat berkumpul dalam rangka kegiatan diseminasi dari modul budaya positif di pendidikan guru penggerak. Kali ini akan dibawakan oleh Ibu Dian Pusdikasari SPD. Sebelum memulai, mari kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, mungkin ada sepatah kata dari Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum oleh Pak Ahmad Muharram MPD. Mangga untuk berkenan membuka kegiatan diseminasi kali ini. Silakan. Terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Hormat Bapak Ibu Guru, terutama Ibu Guru CGP ya, diantaranya adalah Bu Hajah Dia, Bu Dian Pusdikasari, dan Bu Yunda. 3 orang ini adalah guru SMA Negeri 7 Bogor yang walaupun sudah putaran ke-9, kita baru mencoba ya guru penggerak ini. Mudah-mudahan yang lainnya benar menyusul penggerak. Jadi Bapak Ibu sekalian, guru penggerak merupakan pimpinan pembelajar yang mendorong siswa untuk tumbuh kembangnya lebih
lebih holistik, lebih sempurna. Mudah-mudahan di pertemuan kali ini kita mendapatkan sesuatu yang baru dalam rangka tadi kepentingan murid-murid kita, siswa kita. Baiklah, tidak berpanjang lebar, semoga kegiatan ini bermanfaat. Kita mulai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pembukaannya dan sambutannya. Mari tanpa berlama-lama lagi kita serahkan podiumnya kepada Ibu Dian Pusdikasari untuk melaksanakan diseminasi mengenai modul 1.4 dengan tema budaya positif. Mangga Bu Dian, silakan. Terima kasih ya. Ya, materi ini penyebaran pemahaman kepada rekan sejawat, rekan guru SMA 7 Bogor, yaitu dari pendidikan pelatihan CGP angkatan ke-9 SMA 7 Bogor. Kalau GTC Bapak Ibu guru sekelas. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Mungkin di benak Bapak Ibu guru kata disiplin positif itu sesuatu yang peraturan, ya seperti itu. Kalau dia sudah disiplin berarti dia sudah mematuhi peraturan, sudah melaksanakan dan berbuat tindakan yang baik, mungkin seperti itu. Ya, Ibu Bapak guru ya. Kita lanjut. Nah, arti disiplin dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Terima kasih Bu Dia. Saya ulangi kembali, mohon maaf. Arti disiplin dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif, apakah masih perlu ditinjau kembali, atau apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Nah, kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak kita bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Ya, Bapak Ibu guru pasti seperti itu. Kalau udah disiplin, pasti biasanya di kelas aman, gitu ya. Ini kadang-kadang ada yang tidak disiplin, kita kan mengatakan seperti itu. Ini susah banget sih, gitu. Di kelas itu kurang disiplin apanya nih, seperti itu. Nah, para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Bagaimana dengan Bapak Ibu guru? Apakah Anda memiliki pendapat yang sama? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah itu sesuatu yang menantang ketika kita mendisiplinkan anak-anak bersama-sama? Bagaimana Bapak Ibu? Sesuatu yang menantang atau tidak? Iya, pasti seperti itu ya. Apalagi kadang-kadang kita tahu di dalam kelas itu karakter kelas itu berbeda-beda. Kadang yang mengatakan kalau di kelas ini enakan nih, kenapa ya? Kalau kelas ini kok beda gitu. Jadi kadang ada yang mengatakan auranya beda, di sini ada apanya gitu. Kadang ada yang seperti itu ya, Bapak. Nah, sebelum ke materi ini kita ada permainan ya Bapak Ibu guru, namanya cobalah buka. Nah, ini udah sepasang-pasangnya. Ya, kalau belum ada sepasang, siapa? Ayu sama bukamnya. Faang sama Rafni. Ini harus sepasang. Nah, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Buka apa? Buka apa? Ayo Bu Duru. Buka pelajaran Bu. Oh iya, pintar Bu Duru. Anda adalah A, berarti Bapak Ibu guru nanti ada A, ada B, ya. Tugas Anda gampang sekali, mengepalkan salah satu tangan Anda. Nah, coba siapa yang mau menjadi A, siapa yang menjadi B? Silakan.
Nah, siapa yang A dulu ya? Udah pilih-pilihan ya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Ya, pokoknya sudah kompromi ya, siapa dulu yang A dulu nih. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya dalam kehidupan Anda. Nah, di kepala itu ya. Siapa yang A dulu nih? Nah, tugas nih rekan Anda ya, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Ya, misalnya Bu Nurul sama Bu Nenong, siapa nih yang A duluan? Coba, gimana caranya? Teman Anda B boleh membujuk. Gimana cara membujuk? Merayu, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Silakan. Siapa yang A, siapa yang B? Silakan. Coba kita lihat. Mesti tambah berat ya, Bu. Silakan. Ayo. Gimana caranya agar kepalannya terbuka? Tidak boleh. Caranya Foto yang tadi lu kasih foto. Bu Nunung mau mengkritik Bu Nunung. Mau disiram atau dibuka? Bagaimana? Sudah terbuka belum? Udah, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu untuk A. Sekarang, lanjut ya, Bapak Ibu guru ya. Cobalah lakukan kegiatan ini dengan B secara bergantian. Nah, bergantian ya. Kalau di sini masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Tadi kan sudah ya, sekarang yang B. Sesudah itu, ya, tadi Bu Nurul saya A, Bu Nurul gantian, itu aja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan didiskusikan kembali dengan rekan Anda B. Bandingkan jawaban Anda, apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Silakan dicoba lagi. Terima kasih. Sudah 30 detik. Saya melihat tadi kebanyakan merayunya, waduh hebat ini ya, tapi sepertinya tidak terbuka ya, sudah merayu juga. Belum sesuai kesepakatan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru. Kita lanjut. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? 1. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Membuka atau tidak nih? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Ada yang membuka? Ada. Nah, coba silakan Bu Yu. Saya dulu atau bukan yang buka? Pas saya buka. Iya. Kalau saya karena merasa partner aku nih bukan orangnya baik, bisa diajak kerjasama, terus kita saling mengerti, jadi chemistry-nya dapat banget. Jadi saya percayanya ya, saya boleh jadi terbuka. Terima kasih. Dan Bu Kamaria ya. Jadi di sini sudah ada chemistry sampai dikatakan, sudah ada kepercayaan. Jadi belum dirayu pun jangan pilih, udah buka. Oh enggak dia, tetap dirayu dulu ya. Saya sudah percaya. Terima kasih Bu dan Bu. Nomor 2, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Kenapa tetap ditutup?
nih. Kakak-kakak, ibu guru, siapa yang masih menutup? Mengapa? Apa alasan Anda? Atau B, tetap menutup kepala tangan Anda? Siapa yang masih menutup? Silakan. Silakan Bu Anda. Kalau misalnya sesuai dengan keinginan baru dibuka. Oke, rayuannya belum berhasil, berarti bagus silakan. Oke, jadi masih tetap tertutup ya, Bu Nadia dan Bu Septi masih tutup. Oke, belum ada chemistry. Terima kasih. Kemudian lanjut, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan Anda? Siapa yang memegang kontrol? Iya, diri sendiri kan, walaupun sudah dirayu bagaimana seperti itu ya Ibu ya. Iya, betul. Terima kasih. Wah, pintar-pintar banget ini Bapak Ibu guru hebat ya. Ya, kontrol diri sendiri itu ya. Gitu. Jadi walaupun kita intinya udah berprinsip ya, prinsip kita kuat, bagaimana juga. Tapi kalau tadi kan karena ada saling kepercayaan, sudah chemistry, oh saya siap membuka. Nah ada bedanya lagi tuh. Terima kasih. Kasih aplaus dulu sama teman saya. Terima kasih. Kita lanjut. Nah ini kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepala tangannya. Pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Jawabannya, siapa yang memegang kontrol? Iya, jawabannya betul. Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Ya, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu guru sudah memberikan contoh yang bagus sekali. Jadi langsung kena gitu ya. Oh iya, kontrolnya sama kita sendiri. Gitu. Lanjut, nah ini ada teori kontrol dari dokter Bu Guru selalu sibuk senyum terus. Iya. Terima kasih Bu Guru. Lanjut ya. Ya, dari saya tidak akan ini ya, teori langsung Dr. William Glasser. Selanjutnya psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ini seru ya. Siang-siang gini biasanya ngantuk ya. Ya, terima kasih Bu Nurul. Ya, jadi dari teori ini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, intinya ubahlah sikap atau perilaku Anda. Ini maksudnya saya di sini juga bukan menggurui ya, Bapak Ibu guru di sini. Intinya saya membacakan teori yang ada ketika pembelajaran selama PGP ini. Oh, ini seperti ini ilmu yang kami dapatkan. Lanjut, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini teorinya Bapak Ibu. Nah, lanjut lagi. Tadi awal kita tentang disiplin. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, hukuman-hukuman, disiplin-disiplin. Tapi terkadang kita masih seperti itu ya.
Saya pribadi saja masih seperti itu. Ketika anak mau disiplin, nah kayaknya dalam hati udah dihukum aja, dihukum biar disiplin. Ternyata itu sungguh-sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Iya, itu jadi yang saya tahu semakin lama belajar. Oh iya kayaknya saya banyak banget gitu. Harusnya mendisiplin anak, kenapa jadi hukuman yang kena, kasihan juga gitu anak-anak gitu. Ya alhamdulillah kita dapat ilmu-ilmu ini, mudah-mudahan bisa diamalkan dengan baik. Kemudian lanjut, arti disiplin menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat itu seperti apa ya? Nah, di sini Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Saya sendiri pribadi seringkali kadang gini, ketika menghadapi anak-anak yang maaf ya, misalnya kurang disiplin ya, seringkali mengatakan kamu disiplinnya nggak kuat ya, hanya di rumah nggak disiplin. Nah gitu, itu suka apa ya, terbenak ketika mengatakan ke anak disiplin yang kuat itu seperti apa sih maksudnya gitu. Nah di sini ternyata disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Internal itu dari dalam diri sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Kira-kira anak-anak kita di sini apakah memiliki motivasi internalnya lebih banyak atau eksternal kira-kira Bapak Ibu? Kelas 12 aja, jangan kelas 10 dulu, kelas 12 deh. Atau kelas, oh iya kelas 11 gimana? Kelas 11 pasti bermacam-macam ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat karakter si peserta didiknya, apakah dia, oh ini kelihatan nih anaknya motivasinya ya Ibu ya. Iya, jadi tanpa kita banyak ngomong gitu, mereka sadar sendiri. Oh iya, banyak ya Bu ya, alhamdulillah di sini sudah banyak. Tapi ada juga yang pastinya harus setiap saat harus didisiplinkan atau dimotivasi terus dari kita sendiri. Jangankan dari keluarganya, dari kita sendiri saja terus-terusan itu. Ya mungkin Bapak juga Ibu tahu ya, contohnya anak saya seperti itu. Walaupun di rumahnya sudah disiplin, tapi ketika di sekolah kurang. Ternyata di rumah sangat disiplin sekali, terlalu disiplin juga tidak baik mungkin kali ya. Tapi ternyata anak ini masih terus harus ada motivasi eksternalnya gitu. Jadi dia masih mungkin karena terpengaruh dari lingkungan teman-temannya. Jadi ketika dia harusnya bisa sadar hari ini, oh iya ya saya harusnya berubah nih jadi lebih baik. Tapi ketika bertemu teman-teman yang itu lagi, motivasinya turun, hilang-hilangnya ketika oh saya harus tanggung jawab nih, ngerjain PR sesuai waktunya. Tapi kan ada teman-temannya yang itu ketemu yang itu lagi, lupa deh, mendingan main deh gitu. Jadi motivasi internalnya itu dikalahkan dengan teman-temannya yang seperti itu. Banyak juga yang masih seperti itu. Nah lanjut lagi ya, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi untuk kesadaran seperti itu memang ya kita maunya di SMA ini sudah betul-betul sadar ya Ibu Bapak ya. Tapi tetap aja kan namanya anak beda-beda gitu. Ada yang masih selalu diingatkan seperti itu. Nah, pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Diana Lawson dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Ini 2001. Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Nah intinya disiplin itu belajar ya, namanya belajar berarti belajar yang bagus, yang baik.
Nah, kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Yang tadi sebelumnya saya katakan, jadi kalau anak itu sudah mengikuti yang circle-nya yang mungkin yang kurang baik ya, jadi kesana terus gitu. Kalau belum ada keinginan dari dirinya sendiri. Nah, tapi ketika dia mengikuti yang bagus, belajar yang bagus ya, intrinsnya dia terbangun kembali. Gitu. Nah, lanjut ke materi, teori, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Selama ini kan kita tahunya mungkin motivasi untuk membangun seperti itu ya. Motivasi apa sih? Itu ada 3 macam. Nah, sebelumnya mari kita tanyakan pada diri sendiri, bagaimana kita berperilaku selama ini? Apa yang mendorong kita melakukan sesuatu karena dorongan dari lingkungan atau dorongan lain? Ketika kita melakukan sesuatu, apakah dari diri sendiri atau karena saya pengen dilihatin sama dia nih, biar bagus. Kadang kan ada misalnya ada seperti itu. Nah, atau apakah kita melakukan sesuatu karena ingin dilihat orang lain, mendapat pujian atau reward uang? Itu kalau saya contoh pribadi ketika masih SD ya, untuk masuk supaya tidak terlambat ada reward seperti itu. Jadi nih kalau nggak terlambat dikasih uang 5.000 misalnya gitu. Itu tuh pengaruh, jadi motivasi ketika oh iya nggak mau terlambat, tadinya terlambat gitu. Tapi ketika dikasih penghargaan seperti itu, jadi nggak terlambat. Dulu itu ketika saya masih SD gitu. Tapi ketika tidak diberikan uang itu sangat berpengaruh atau tidak kira-kira Bapak Ibu? Ketika ini kita melakukan sesuatu karena reward uang misalnya. Pengaruh, betul. Kenapa Bu Nurul pengaruhnya? Karena sudah dibiasakan di reward uang ya, kalau tidak ada jadi nggak semangat sepertinya. Gimana Bapak Ibu, setuju? Mungkin yang biasa setuju? itu, kalau saya enggak ya. Iya. Jadi betul, ketika tidak diberikan uang saya merasa tidak disiplin waktu itu. Jadi ngapain nggak dikasih uang? Gitu. Jadi awalnya mungkin bagus untuk motivasi reward uang ya, betul betul. Jadi kita mau tidak bangun telat, tapi ketika tidak ada uang ya nggak dikasih, ya udah nggak usah. Nah, iya kesannya kurang bagus. Mungkin kita tidak tahu ya anak-anak sekarang masih seperti itu atau tidak. Cuma dulu saya pernah seperti itu, tapi tidak lama. Itu juga hanya supaya saya bisa bangun pagi. Seperti itu. Terima kasih Bu Doro. Nah, kemudian lanjut ini dulu ya sebelumnya. Misalnya contohnya saja, ketika Bapak Ibu guru datang ke sekolah, kan pastinya maunya tidak terlambat ya, pasti. Nah, Bapak Ibu bisa menjawab sendiri, apakah saya datang pagi-pagi itu karena ingin dilihat orang lain, atau asal kamu aja misalnya gitu, atau asik nih toko pagi pasti saya dapat pujian nih dari ini banyak orang, pasti terkenali sering pagi ya, atau ya tadi reward uang, atau yang terakhir itu dari intrinsik sendiri, motivasi sendiri, memang saya senangnya pagi seperti itu ya. Jadi macam-macam seperti apa motivasi kita ketika contohnya bangun pagi saja supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, ini contohnya yang lebih jelasnya ya. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atas Anda, dan kemudian mendapat surat peringatan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman?
atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda, menghargai nilai-nilai sendiri. Nah, ini jadi ada 3 ya Bapak Ibu guru, motivasi Bapak Ibu guru. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau bahkan kombinasi dari 2 motivasi, atau bahkan ketiga-tiganya? Hanya Bapak Ibu yang dapat menjawabnya sendiri. Jadi itu mungkin kita tahu ya prakteknya, cuma teorinya mungkin tidak tahu ya mungkin. Kalau saya memang baru tahu ini sejujurnya, oh ini ternyata motivasi ada 3 ini, antara yang datang tepat waktu karena takut dihukum, yang kedua karena reward dia baru datang, ya berarti kalau gue datang pagi-pagi saya dapat jadi guru berprestasi nih, ya aku pagi-pagi terus deh, ada yang gitu kan. Atau yang ketiga yang paling bagus yang ini ya, berdasarkan motivasi intrinsik ya, karena saya ingin menghargai diri sendiri dan agar menjadi kebiasaan yang baik, ini ya, mendisiplinkan diri aku. betul juga ya, motivasinya bagus itu, menghindari macet. Jujur sih sama saya juga berarti ya. Kalau macet pasti jadi capek ya, dan itu sangat berpengaruh ke kita ya. Ya sama Bu Nadia, saya juga seperti makanya lebih baik pagi daripada siang sedikit ngomel-ngomel nanti. Terima kasih Bu Nadia. Mungkin yang lain ada, yang lain jawabannya bagus. Ini ada, berarti motivasi ada 4 ya. Menghindari macet. Kondisi jalanan. Iya. Kalau saya kemudian mungkin 1, rumah saya agak jauh itu. 2, kalau saya agak kelas saya ketinggalan kupeti. Seru banget bagus. Interesting itu. Tumpangan ya, kalau masih ada tumpangan kenapa enggak? Iya. Itu rezeki ya menurutku. Tidak boleh dicoba. Yang ketiga juga saya ingin mendisiplinkan diri karena kamu itu saya di awal tahun pertama itu adalah paling sedikit 1% waktu itu, setahun yang kebelakang itu tidak pernah ini ya. Tidak pernah terlambat. Jadi mudah-mudahan saya dapat lagi 1%, kalau bisa 0% gitu. Saya yang baik, jawaban yang bagus. Saya adalah saya ingin memberikan contoh kepada anak-anak. Masya Allah. Kalau bisa saya dulu yang datang duluan sebelum anak-anak datang, kalau bisa gitu ke kelas. Terima kasih Bu Nadia. Ada yang lain mungkin? Tadi kalau Bu Nadia sama saya takut macet gitu. Menurut takut Bu Peti. Oh bukan ya, bukan takut Bu Peti. Takut ketinggalan Bu Peti. Itu rezeki yang tidak terduga ya. Maksudnya itu. Iya, alhamdulillah Bu Nurul berteman dengan teman-teman yang baik. Ketemulah rezekinya yang baik-baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Nah, ini dia. Kita lebih mengerucut lagi dari 3 motivasi tadi ya. Teori motivasi yang tadi ya. Nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kita lihat dulu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Mudah-mudahan di sini Bapak Ibu guru sudah sampai level yang 3. Ya, insya Allah ya. Walaupun saya juga pasti ada nomor 1 itu. Nah, di sini teori nomor 1 ini teori motivasi yang paling rendah dibandingkan 2 dan 3. Karena yang tadi itu datangnya karena takut ini ya, seperti itu.
Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Misalnya dikasih tugas saja, ini tugas biologi halaman 2, misalnya halaman 2 sampai 5. Ada anak yang pasti, gimana ya kalau saya nggak ngerjain misalnya. Nah, kira-kira guru biologi yang ngapain gitu misalnya. Atau saya juga, saya tugasnya membuat poster. Nah, ada nih kelompok atau individu aja. Gimana ya kalau saya nggak bikin tugas Budian, apalagi Budian wali kelas saya nih. Nah, ada yang seperti itu. Ketika terakhir-terakhir biasanya kelihatan, oh ini yang suka nggak ngerjain gitu. Nah, jadi sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal, jadi melakukan sesuatu bukan berdasarkan oh iya ya saya tahu jawab saya ini, tapi karena gimana ya kalau enggak. Jadi kayak gimana sih, banyak bertanya kalau saya tidak melakukan seperti apa gitu. Bagusnya ngerjain apa enggak ya, jadi masih banyak pikiran gitu, padahal ini tanggung jawabnya, ini tugas kalian seperti ini. Nah seperti itu. Jadi biasanya akhirnya apalagi kalau kelompok mau ngandalkan dia terus, wah kalau bisa dia terus, tinggal terus aja namanya. Kadang ada yang seperti ya Bapak Ibu guru ya, atau kadang ada yang gini, kasih uang aja, wah itu mah ya mungkin Bapak Ibu yang tahu sendiri seperti itu. Yang kedua, motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Ya mungkin tadi yang contoh saya dulu pernah seperti itu ya. Alhamdulillah tidak pernah lagi, cuma dulu aja itu ceritanya. Nah, ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Bisa juga mungkin seperti contoh anak saya, karena anak saya masih kecil tuh ya, 4,5 tahun. Ya, jadi untuk supaya dia misalnya membuka kerannya kecil, jangan besar-besar ketika bermain air gitu. Nah, nanti mama kasih ini deh vitamin dinosaurus gitu. Jadi saya begitu kadang supaya untuk anak ini bisa mendisiplinkan, membuka keran yang pelan-pelan itu seperti apa. Jadi kan anak-anak mungkin kontrolnya masih, apalagi ngeliat air ya senang gitu. Wah udah keluar banyak gitu air senang. Tapi ketika diingatkan, ini nanti ya kecil-kecil aja buka kerannya, mama punya vitamin dinosaurus. Oh ngerti dia gitu, mau itu. Tapi betul juga ketika terus-terusan dikasih hadiah, ketika tidak ada hadiah dibuka kerannya kenceng, wah udah keluar aja deh semuanya, tunggu banjir pokoknya. Nah jadi ada manfaatnya juga, ada bagus, tapi kalau terlalu betul kata menurut ya, jadi kalau terus-terusan dikasih reward ya seperti itu, nanti dia ketergantungan dengan hadiah gitu untuk memulai sesuatu. Nanti mama ngasih apa ya, jadi begitu. Jadi motivasi intrinsiknya belum terbangun gitu. Menunggu penghargaan dulu. Dan yang ketiga ini teori untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Betul apa yang dikatakan tadi Bu Nurul, saya kalau bisa datang lebih pagi gitu. Ini dari diri sendiri, jadi biar anak-anak juga bisa melihat, maksudnya jadi teladan, saya pengen jadi teladan gitu.
Jadi yang lain juga, ih wali kelas gue udah datang pagi-pagi, malu dong gitu. Ya bener ya, gitu. Apalagi jauh juga gitu kan ya. Mungkin kalau saya dekat juga seperti teman-teman yang dekat juga saya akan lebih nggak tahu ya. Nah jauh karena kita sampai betul ya. Menghindari macet juga sama seperti warna dia itu kalau udah macet pusing. Seperti itu ya, warna dia. Checklist gitu. Nah, di sini kita lanjut. Tadi Bapak Ibu sudah tahu macam-macam motivasi ya. Sudah macam-macam ya gitu. Macam-macam. Kan dia udah mulai ngantuk sih sendiri ya. Saya mau jujur aja nih. Gimana ya teman-teman yang biar nggak ngantuk ya? Udah cepet-cepet ya. Senang dulu, senang. Senang dulu ya Bu, mau nggak? Kayaknya ada yang ngantuk juga soalnya saya lihat. Sebentar deh. Kita mau senang dulu sebentar. Goyang apa nih? Goyang dumang. Goyang dumang. Oh ini aja nih, mungkin udah tahu nih. Nggak tahu juga nggak apa-apa, diajarin sama Budian, contohin. Senam Jabar Masagi. Exit dulu ya. Oh belum. Oh iya. Nah, ini yuk teman-teman kita mulai. Silakan berdiri Bapak Ibu guru. Ini gayanya biar saya ini ngantuk masalahnya. Rambut dulu. Di film ya? Kita mulai. Yeay. Bu Peti. Dono. Selalu mensupport saya karena saya tahu betul saya tuh kalau udah hubungannya sama laptop alhamdulillah. Terima kasih teman-teman ya. Udah pusing. Pertanyaan pemantik selanjutnya,
Mengapa ada keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Yang tadi sebelumnya materi tentang budaya positif, bagaimana kita supaya mindset anak-anak itu positif seperti apa, budaya positif itu seperti apa? Jangan sampai mereka taunya cuma peraturan sekolah seperti itu. Kemudian bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, di sini ada pertanyaan satu. Silakan Ibu Reni, selamat datang. Satu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa ya kita pakai helm? Kenapa tidak pakai topi biasa gitu? Kenapa ya? Kenapa tidak pakai ember? Kenapa ya? Biar aman. Salah satunya peraturan yang ada kita ikuti. Keselamatan. Terima kasih teman-teman. Itu ya. Oh, nggak pakai ember, betul kata Bu Nurul. Bisa aja pakai ember, tapi selamat nggak? Tapi aman nggak? Tapi nyaman nggak? Yang kita lihat seperti itu. Kenapa helm ada gitu? Kalau helm kan dirancang khusus. Betul. Sudah dirancang sesuai apa SNI ya? Bener apa sih standar nasional seperti itu Pak? Oh. Kalau yang SNI ya? Kalau yang di bawah SNI? Kalau di bawah SNI itu 50.000. Oh, jadi kurang tebal gitu ya? Lumayan kan 3 tahun kemudian sampai buruk. Iya, makasih Bu Nurul, informasi itu sangat bermanfaat. Iya. Kalau ember seperti yang saya bilang tadi, itu tidak jatuh kalau tidak sesuai untuk itu ya, jadi tidak ini. Kalau ember bukannya empuk malah udah pecah duluan gitu kan? Bagus sekali Bu Nurul. Lanjut pertanyaan kedua. Mengapa kita memiliki peraturan tentang mencuci tangan setiap hari? Kenapa sih kita harus cuci tangan? Apalagi sekarang cuci tangan harus pakai sabun, PHBS. Pasti ibu-ibu sudah sering mendengar kata PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat dia itu. Makanya sekarang mencuci tangan pun harus menggunakan sabun. Nah, apa nilai kebajikan yang ada di sini? Kenapa kita harus mencuci tangan? Gaya hidup bersih yang lagi supaya sehat. Ini hidup pintar banget ya, ini jawabannya. Ranking 1 biar ada pandemi lagi. Oh, biar tidak ada pandemi, betul. Intinya kuman-kuman goodbye gitu ya, goodbye, pembiasaan positif, betul. Ini masuk ke budaya positif. Terima kasih. Lanjut. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai keselamatan. Nah, tadi yang Bu Nurul katakan, keselamatan Bu Nurul, Mbak Nadia dan teman-teman katakan biar selamat pakai helm. Gimana mau selamat kalau pakai ember? Gimana selamat kalau pakai topi bola? Kadang-kadang anak yang saya pernah lihat gitu, pakai motor kok pakai topi bola, pernah lihat ya Ibu? Bola ya dibelah dua, terus dipakai ke sini pakai jadi helm, tapi dibikin bercandaan gitu. Aduh, gimana selamatnya itu? Boro-boro untuk ya Bu ya, nggak ada itu, bahaya itu. Ya, ngelekap jadi. Nilai-nilai keselamatan tadi ketika menggunakan helm dan kesehatan ketika mencuci tangan. Nilai ini disebut sebagai suatu keyakinan. Saya yakin ketika menggunakan helm SNI yang tadi udah jelas banget tadi mengatakan, ketika pakai SNI lebih apa ya? Merasa yakin dan merasa saya lebih aman karena ketika standar nasional Indonesia ini jelas-jelas helmnya sampai Bu Nurul katakan lebih kuat 3 tahun. Nah, jelas-jelas seperti itu. Jadi saya safety, merasa aman ketika menggunakan helm yang SNI. Tapi helm yang biasa pun bisa, tapi mungkin ya cepat rusak ya Bu ya. Iya, cepat rusak seperti itu. Atau mungkin plastiknya yang mungkin yang harusnya KW 1 jadi KW 3 ya. Rusaknya enggak empuk. Itu kepala sakit. 50.000 kepala sakit, 100.000 SNI enak. Agak empuk gitu ya. Pilih yang mana gitu ya, ambasador. Harga tidak membohongi kualitas. Itu ya intinya ya. Makanya SNI
tidak abal-abal ini seperti ya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini menekankan pada keyakinan seseorang. Nah, makanya guru yakin banget tuh, gak apa-apa deh mahal dikit daripada ngekep gitu kan, daripada nggak selamat gitu. Jadi nilai-nilai kebajikan ini menekankan pada keyakinan seseorang untuk lebih memotivasi seseorang dari dalam. Ya, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Seperti itu. Terima kasih teman-teman. Nah, selanjutnya nah, ini ada selanjutnya ada pertanyaan reflektif. Ini ketika materi kita modul ini lagi ya. Bentar buka teks saya. Nah, ini ada pertanyaan. Kita lanjut ke pertanyaan reflektif. Ibu-ibu, bapak ibu guru kebaca tidak? Kebaca dong. Kalau Bu Neni paling belakang kebaca tidak? Ya, maaf. Untuk kakak-kakak mahasiswa, nah yang ini laki-laki maaf, kebaca, aku baca, alhamdulillah. Buka, nyem-nyem. Silakan menikmati. Sangat alhamdulillah. Matanya 4. Kalau Bu Septi aman ya? Buat Ibu Ana aman. Kita baca ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga, nah matematika nih siapa nih? Halo, Bu Peti. Ada nih. Masternya ada semua. Oh iya, Bu Septi ya? Iya. Paling banyak yang matematika. Jadi Iva ada, anak cucu Iva? Nggak ada ya? Ya udah Iva aja. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Waduh, ini menggambar ya. Kayaknya jelas deh. Guru-guru langsung jawab ya, nggak suka. Pada saat guru matematikanya Pak Seno, oh dulu Pak No, dulu Pak No kita ya. Oh, jelas-jelas Pak No ini. Pas sekali di contohnya. Pak No menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gugup. Gagap menjadi gagap. Menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergugup dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergugup, tergagap. Oh, saya ngantuk lagi ya? Sayang lagi. Natural ya. Sayang terus sih. Joget lagi. Kayaknya belum joget Bu Neni ya. Jadinya saya Kita lanjut. Iva yang bicara tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Ya Allah, karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas makin gaduh. Aduh, ini kayak rame banget ya ceritanya.
oh ini kalimat kurang efektif, oh langsung ini dikoreksi oleh guru bahasa Indonesia. Satu kali kurang paham kan kalimatnya harus 2 kali ini. Oh iya, oh begitu, oh iya siap guru. Ini buatan kementerian ya? Kelas makin gaduh. Apa itu? Kita sambut. Bener. Dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Aduh kesian amat ini ya ceritanya ya. Ya Allah, seperti jadi dibully ya. Nah lanjut. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Tidak. Siapa yang tidak? Sip. Hukuman atau konsekuensi kira-kira? Hukuman ya, karena tidak ada keterkaitannya antara yang dilakukannya dengan betul dengan sanksi, tidak ada relasinya. Oke, sip, terima kasih. Nah ini kita lihat perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu guru mungkin sudah melakukan tindakan ini, tapi mungkin secara teorinya belum mungkin, karena saya pun sejujurnya ketika mendapatkan PGP ini, oh ini pelatihan guru penggerak ini, oh ini disebut restitusi, ini hukuman, konsekuensi, seperti itu. Jadi distribusi bukan. Ini baru datang nih. Kan panggil orang tua ya. Lanjut. Jadi hukum aja dia datang ke kamar. Lanjut. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, misalnya tadi aja contohnya, Bu Neni terlambat, nah sini joget. Nah, tuh contohnya seperti itu ya, joget. Hukuman itu dadakan, padahal Bu Neni tidak tahu, siapa tahu terlambat itu karena mungkin Bu Neni sedang membantu temannya di bawah atau membantu guru, kadang kan ya membawakan buku ke ruang guru, misalnya seperti itu. Jadi udah sewot duluan nih budiannya nih. Nah, joget di sini. Nah, itu seperti itu. Kemudian hukuman bersifat satu arah. Nah, satu arah. Dari pihak guru memberikan, murid menerima hukuman tanpa kesepakatan. Jadi mau nggak mau, Neni joget ya, joget sini. Tapi Neninya kayaknya memang senang joget, udah joget aja ke depan. Kalau besok terlambat lagi mending joget. Soalnya Neni seperti itu memang ada beberapa. Ketika saya memberi hukuman nih, memang saya juga baru tahu, oh iya kemarin sih hukum terus ya anak-anak, kasihan banget ya Allah, jolim amat gitu. Ini, jadi gitu ya, anak seperti itu ya udah dihukum terus, jadi harusnya ada konsekuensi dan restitusi. Ini seperti ini ya. Kita lanjut konsekuensi. Jadi konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Contohnya seperti apa Bapak Ibu? Saya waktu itu belajar di tabung. Ya boleh satu orang. Ya satu orang boleh. Ya Bu Neni boleh. Iya, konsekuensi ya kesepakatan kelas kontrak belajar. Iya, betul. Misalnya seperti itu ya. Terlambat berapa kali? Nah, ini konsekuensinya seperti itu. Sip, berarti sudah melaksanakannya. Lanjut ke restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Bapak Bosen, bukan Bapak Gojek ya, Bapak Bosen tahun 2004. Bisa ada dia. Itu kan tahu kali ya. Ini teman saya ini. Masih nanya sekali. Lanjut ah. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan.
dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Chelson Gosen. Oh ini yang tadi ya, Gosen ini 1996 ya, teori ini sudah ada. Ya mungkin Bapak Ibu mungkin sudah melakukan tindakan ini restitusi, cuma mungkin teori baru tahu oh ini namanya restitusi. Ya sebenarnya sudah pasti sudah. Nah ketika ada masalah anak kan ditanya kenapa terlambatnya kenapa, terus kita tanya, terus menurut kalian itu terlambat itu betul apa enggak? Kan kita tanya seperti itu. Iya. Terus solusinya apa? Nah ini di sini restitusi kita masuk ke sini. Solusinya apa supaya kamu tidak terlambat? Udah semuanya sudah ya. Nah ini contohnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini masuk hukuman atau sanksi? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ayo cepetan dibersihin coretannya. Konsekuensi karena nyoret-nyoret bisa bersihin, tapi kan nggak tahu siapa yang nyoretnya. Iya belum tahu ya. Ya jadi tergantung ya nanti ya. Ini di sini siapa pelakunya gitu. Kalau memang sudah ada keyakinan kelas, mencari pelakunya lama, nah bisa dibuat konsekuensi baru. Kita bersihkan yang ada dulu, nanti kita cari pelaku. Iya, jadi tergantung situasinya ya Bu ya. Tapi kalau langsung bersihin langsung, kita tidak tahu pelakunya, itu masuk hukuman ya, seperti itu. Sip, terima kasih. Lanjut. Dihukum dulu baru nanti konsekuensi. Terima kasih Bu Febi. Karena ranking 1 Bu Nurul, silakan Bu. Dalam juga dalam di belakang Bu Nurul dalam. Oh boleh juga. Bukan tadi kan jogetnya. Boleh silakan Bapak Ibu. Boleh. Lanjut ya Bapak Ibu. Murid diminta untuk push up. Nah, push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Karena tidak menggunakan masker, tapi dikasih minyak push up. Nah, ini hukuman atau sanksi? Hukuman dong. Hukuman karena tidak ada relasinya ya, keterkaitannya antara masker sama push up. Iya, kecuali memang tidak lagi pelajaran olahraga misalnya ya, gitu kan gitu. Iya, atau pelajaran push up tapi dia nggak mau push up, cuek gitu, pura-pura nggak dengar. Udah kita push up, bukan sesuai. Pertanyaan pemantik. Ini sebenarnya sama ya, saya ngulang ya, mohon maaf ya. Ceritanya ini baru. Maaf ini. Lanjut, ini sudah. Ini juga udah. Udah ketawa nih. Ini udah beres. Ini masih dipotong. Ini udah beres nih. Wah, belum. Ini senarionya dibuat dulu. Ya, itu belum. Ketawa nih Kompas nih. Aduh, mohon maaf ya teman-teman. Jadi lanjut ya. Saya pembicara kan. Lanjut. Oh ini membuat prosedur. Prosedur. Ini kalau nggak ngetik sendiri begini nih, mohon maaf Ibu ya. Prosedur pembentukan keyakinan kelas ada 3 tahap. Ini kakak yang lain nih, belum tahu namanya ya. Siapa yang bisa baca nih ya? Ayo yang suaranya kayak ini. Siapa? Oh iya, tadi nggak joget. Tadi jangan ayo kakak, silakan silakan tahap-tahapannya kebacakan? Coba dibacakan. Nomor 1 itu mempersilakan murid-murid di kelas untuk bersuara pendapat tentang peraturan yang perlu dilakukan di kelas. Oke, terima kasih. Jadi ada curah pendapat dulu tahapan pertama itu tahapan pertama. Selanjutnya kakak yang ganteng pakai kacamata. Nah, ganteng bener. Nomor 2 tahapannya. Mencatat semua masukan para murid. Ya, terima kasih kakak ganteng. Ya, jadi setelah ada curah pendapat, kemudian mencatat apa saja tuh keyakinan kelas yang akan kita buat untuk keyakinan kelas kita ini, seperti itu ya. Nomor 3 sapinya yang imut. Yang imut silakan kakak Pinky. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Ya, terima kasih. Maksudnya
gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalnya dilarang buang sampah sembarangan, dibikin positif seperti apa? Dilarang, ya, pinter, hebat. Langsung ini juara 1 semua nih. Bu Nurul gimana ya? Iya. Redo ya. Terima kasih. Redo. Jawabannya 1, 2, 3. Hebat. Ini guru hebat semua. Depok. Ini langsung ngerti semua ya. Depok banget. Di tesnya nilai 100 semua. Bu Betty aja tuh, aduh makin cantik. Betawi orang. Agak maunya nih. Lanjut ya. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas yang selanjutnya kita bacakan Ibu Kamaria nomor 1. Maria, ya, bacakan tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah ditetapkan. Ya, terima kasih Ibu Kamaria. Selanjutnya siapa ya? Oh, yang paling imut Ibu Nunung, silakan. Lewat dulu. Mohon maaf ya, selanjutnya deh. Lanjut persiapan mau makan. Oh, depannya Bukam juga nih, lebih imut. Nah, ayo depan Bukam Maria. Ya. Nomor 2, tahapan nomor 2 ya. Ini kakak go green school ini kok hijau semua tuh, sesuai banget. Tahapan kedua. Ya, terima kasih. Setelah meninjau tadi curah pendapat yang sudah dicatat, kemudian ditinjau ulang kembali keyakinan sekolah seperti apa yang tadi kesepakatan bersama-sama yang sudah didapat. Tadi kan contohnya dilarang membuang sampah, jadi buanglah sampah di tempat yang di tempatnya ya, bukan di tempat yang di tempatnya. Lanjut lagi, misalnya contohnya tidak berkata kasar, apa coba positifnya? Tidak berkata kasar, ayo. Tiga yang gitu bisa dimautan. Bu Neni, berkatalah dengan sopan yang santun. Gitu. Jadi kan kata-kata negatif dibuat jadi positif. Seperti itu, jadi membuat tugas keyakinan kelas. Ini udah juga ya. Ini belum ya. Dia pinter ya. Ingat semua gitu. Action. Ya, lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Ya, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. 1. Kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Love belonging. Kebebasan, kesenangan atau 4 fun. Nah, tadi saya merasa fun di kelas ini, seru banget gitu. Ya, jadi tadinya ngantuk, jadi nggak ngantuk nih. Gitu. Jadi kesenangan itu, dan penguasaan, power itu, ada power kekuasaan. Ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ketika kita melihat anak-anak mungkin ibu melihat ada anak cemerut, tiap hari cemerut, ada apa? Biasanya kalau saya pribadi, saya langsung curhatan ke wali kelas, sih nanti cemerut mulu. Ternyata di keluarganya, ini, atau dia ada teman-temannya, dia ada masalah dengan temannya seperti itu. Jadi bisa saja di dalam keluarganya kasih sayangnya kurang, mendapatkan kasih sayang yang optimal seperti itu, atau seringkali terjadi
mohon maaf ketika broken home itu yang ketemu seperti itu ya, anak-anaknya ada yang kebanyakan kok cemberut mulu. Sedang putus cinta. Nah itu juga bisa gitu. Ya contohnya seperti anak saya kemarin yang putus cinta, cemberut mulu. Ya. Jadi ke bawah ke kelas, jadi mempengaruhi psikologis mereka gitu ya. Yang harusnya dapat tugas ini, kok saya sendiri pernah lihat kok jadi gambar-gambar gak jelas gitu. Ketika dia lagi putus cinta, bener gambar cintanya tuh ke robek-robek itu, saya pernah lihat gitu gambarnya. Cintanya patahnya, lobnya patahnya. Iya seperti itu. Sepertinya itu pengalaman Bu Nurul juga ya. Iya. Ya betul. Makasih Bu Nurul. Atas Bu Nurul ranking 1. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini nomor 1 ya. Kita perlu sekali kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Nah ini penting sekali. Kalau saya pribadi ketika di kelas pasti saya tanyakan apa kabarnya, terus udah sarapan belum. Kadang ada anak-anak yang mungkin dia nggak akan jawab udah bu, nggak jawab nggak bu, tapi diam biasanya. Ada yang begitu. Ketika ditanyakan face to face, dia belum sarapan, belum dikasih uang, misalnya kayak gitu. Jadi kita tahu oh kebutuhan bertahan hidupnya mungkin dia mendapatkan ongkosnya itu betul-betul minimal sekali gitu. Jadi ini buat angkot aja deh. Jadi cuma bawa bekal gitu. Ada yang seperti itu anak-anak kita. Pasti ibu bapak tahu semuanya. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan perasaan diterima yang tadi seperti itu ya. Jadi di keluarga itu ketika mereka merasa diterima, disayangi, pasti di kelasnya pun happy gitu. Jauh berbeda ketika anaknya di keluarganya mohon maaf misalnya kurang disayang atau maaf ada yang sampai misalnya salah sedikit dipukul gitu. Biasanya di sekolah juga cepat main pukul gitu. Lanjut, kemudian penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Dulu ya. Masih banyak nih harus kejar target. Jangan dong, ingetin saya ya kalau bu udah jam 2:30. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa geli. Nah ini contohnya misalnya ada anak basket, tapi kita nggak tahu ini karena pribadi saya, pengalaman pribadi. Anak basket tapi dia diem, tapi agak-agak cuek, tapi kita sadar, tapi anaknya disiplin ya, rapi gitu, bagus. Pas saya tanya, oh anak paskibra gitu, nggak juga gitu seperti itu. Mereka sangat disiplin gitu untuk waktu dan lain sebagainya. Lanjut lagi, nomor terakhir. Kebebasan kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengandalkan arah hidup seseorang. Mengendalikan bu. Oh mengendalikan, iya terima kasih. Mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, dan tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini jelas sekali anak-anak sekarang seperti itu. Pasti pengen sesuatu yang baru. Tuh, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang terakhir, yaitu kebutuhan untuk mencapai kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Sepertinya ini Bu Nurul ya. Bahkan, oh iya, Pak Hakim juga. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Nah itu Nurul juga ya. Oke, betul. Ya, lanjut lagi. Kebutuhan dasar manusia. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaannya tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain, ya, atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Ya kemarin-kemarin itu mungkin ya Bu ya, anak-anak yang kebutuhan dasarnya kurang, akhirnya dia bisa menyakiti temannya atau dia tidak terlalu
Iya, tidak merasa diterima karena dia mungkin di rumahnya seperti itu, akhirnya mencoba hal-hal yang kurang baik lah seperti itu. Sebagai guru kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang tersebut membuat pencapaian yang berarti. Iya, justru harusnya dirangkul ya seperti itu. Lanjut lagi. Kebutuhan dasar manusia. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid, namun juga bagi manusia dewasa. Dalam setting sekolah ada para tenaga pendidik dan kependidikan. Lihatlah para guru di sekolah, apakah kita dapat memprediksi kira-kira guru mana yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi akan penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh guru ketika mereka melakukan sebuah tindakan tertentu? Kalau begitu, apa yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin sekolah berdasarkan konsep 5 kebutuhan dasar ini dalam rangka mewujudkan lingkungan dan budaya sekolah yang positif? Nah, di sini kita lanjut 5 posisi kontrol. Nah, masuk lagi ya, 5 posisi kontrol. Dia negosen, kenapa Bu kamarnya? Dia negosen, ya. Berarti bukan loh. Apakah memerdekakan, memandirikan murid? Bagaimana? Nah, kenapa saya langsung ke sini? Tadi sudah ya ini ya, lanjut aja. Nah ini, ada. Lima posisi kontrol. 1, Bang hukum. Lanjut ya Bu. Aduh, sampai saya ngantuk lagi kok. Sudah. 2, membuat merasa bersalah. Ya, lanjut ya. 3, teman. 4, pemantau. 5, manajer. Iya, itu aja Bu ya. Iya dong. Tugas yang terakhir saya baca ya, manajer. Gak usah ngalangin gue jalan, bisa gak? Lu kalau mau baca buku jangan di tengah jalan dong. Ngalangin orang mau ngambil buku, tau gak? Kenapa sih lu ngalangin gue jalan? Jawab sana, jawab, melek, mata lu melek. Jawab. Nah gitu dong, nangis lu, lebay lu. Lebay lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Anda, salam aku sama Ibu. Evelyn. Evelyn Punten, kamu di luar dulu ya sayang. Oh, iya Bu. Ya, makasih ya Evelyn ya. Nanti setelah Nanda Ibu. Iya. Makasih Evelyn. Kenapa kamu kok seperti ini? Gak apa-apa Bu, dia ngalangin jalan aja, ngalangin jalan saya. Oh ya udah, tolong ambil kursi dulu. Dari mana tadi sebelumnya kamu? Dari kantin Bu. Dari kantin. Sama Evelyn? Enggak. Oh enggak. Sama tadi Ibu panggil ya, kalian berdua iya. Sepertinya ada sesuatu, ada apa? Coba ceritakan sama Ibu. Dia cuma ngalangin jalan saya aja Bu. Pas saya mau ngambil buku tapi dia di tengah jalan itu ngalangin. Karena ngalangin terus kamu jadi marah ya? Iya. Kira-kira perbuatan kamu itu marahnya seperti apa sih, boleh tahu? Dia ngatain dia Cina sih Bu. Oh? Tapi kan secara fakta memang Cina Bu. Tapi memang Cina kan, kenapa iya. dikatain? Gak apa-apa Bu, emang lagi kesel aja. Oh begitu. Terus kalau kamu kesel pasti kamu ngatain Evelyn? Iya. Oh, terus kamu merasa apa ketika kamu sudah ngata-ngatain Evelyn? Kayak gimana sih, kayak lega aja gitu habis ngelampiasin ke orang karena kesel. Menurut kamu itu
itu benar tidak kamu berpikir seperti itu? Kira-kira Kadang-kadang aja sih Bu, kalau emang lagi bener-bener kesel gitu. Mungkin emang saya lagi kesel terus dia ada di jalan itu ngalangin, jadinya saya ngelampiasin ke dia Bu. Jadi kamu lega seperti itu ya setelah. Iya. Terus kamu memikirkan tidak perasaan Evelyn ini? Enggak. Oke, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Nah, kamu juga kesal juga sama Evelyn. Nah, kira-kira kesalahan itu apakah bisa terus dipertahankan? Menurut Nanda itu benar atau tidak? Enggak sih. Kenapa enggak sayang? Kali pikir-pikir ya kesalahan saya emang keterlaluan sih. Kayak orang cuman masalah sepele ngalangin jalan gitu sampai ngata-ngatain. Alhamdulillah kamu sudah menyadarinya ya. Iya. Bahkan ibu dengar-dengar katanya kamu sampai ngata-ngatain apa melek itu yang benar tidak? Iya. Betul. Nggak kelihatan mau matanya, garis doang. Pakai sapu seperti itu. Cuma kan Evelyn itu kan ciptaan siapa? Allah. Iya. Berarti apakah pantas seperti itu? Enggak sih Bu. Kita sama-sama ciptaan Allah. Jadi walaupun kamu sampai kesal ya jangan seperti itu. Ya Bu. Nah kemudian kira-kira nanti setelah kejadian ini apa yang akan kamu perbaiki kira-kira? Saya akan lebih bisa harus ngatur emosi lagi sih Bu. Ya jangan dilampiasin ke orang lain gitu kalau lagi benar-benar kesel. Terus nanti saya minta maaf ke Evelyn ya Bu. Alhamdulillah kamu sudah bisa jadi diri, mudah-mudahan bisa konsisten apa yang kamu katakan. Satu lagi, masih ingat ketika kita buat tugas keyakinan kelas sama ibu? Ingat Bu. Nah, ingat Nanda waktu itu menuliskan apa? Keyakinan apa yang menurut Nanda? Oh iya saya harus seperti ini Bu. Ibu ingat sekali waktu itu Nanda membuat tugas itu apa? Harus taat kepada orang tua, taat kepada Allah, terus harus baik pada orang lain, terus menghormati orang lain gitu Bu, gak boleh ngata-ngatain. Nah iya itu betul kan, itu Iya. yang akan dituliskan Nanda. Nanda alhamdulillah mengingat dan menyadari betul ketika berbuat seperti itu, berarti Nanda sekarang harus minta maaf Bu. Jadi itu salah satu memperbaiki ya. Jadi nanti setelah ini tadi apa yang harus dilakukan tadi? Minta maaf kepada Evelyn, merubah sikap pemarah gitu. Iya. Jadi harus lebih bisa lebih nahan emosi gitu. lebih sabar. Terima kasih ya Nanda, kamu sudah menyadari betul. Semoga apa yang dikatakan Nanda betul-betul Nanda memperbaiki diri sendiri betul-betul dari hatinya Nanda, bukan dari karena siapa, bukan karena siapa, bukan karena siapa, bukan karena Evelyn. Iya bukan karena Evelyn, bukan karena Budian ya kan, betul-betul karena Nanda meyakini apa yang diyakini ketika Nanda membuat keyakinan kelas itu tadi sudah Nanda sebutkan. Terima kasih ya Nanda, semoga Nanda semakin bagus, makin berprestasi, semakin sabar. Terima kasih. Bu. Ya, makasih ya Nanda ya. Tolong dipanggilkan Evelyn ya sayang. Cut. Dah.